Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Putra Agung, NPM 2214071087 dari Teknik Pertanian Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul motor bakar 2 tak dari mata kuliah motor bakar yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaung Banua, STP MSc. Sebelum kita memasuki apa itu pengertian dari motor bakar 2 tak, izinkan saya menjelaskan pengertian motor bakar terlebih dahulu. Pengertian motor bakar merupakan suatu mesin yang berubah menjadi energi kimia menjadi energi panas. Yang kemudian energi panas ini dirubah menjadi tenaga gerak atau mekanik. Motor bakar dalam bahasa Inggris disebut dengan thermal engine. Pada dasarnya, pengertian motor bakar itu merubah energi kimia yang tadinya energi kimia dirubah menjadi energi panas atau terus dari energi panas itu dirubah menjadi energi gerak. Terus di sini kita akan tahu pengertian dari motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak merupakan usaha untuk menyederhanakan motor bakar 4 tak. Prinsipnya, jika langkah hisap dan langkah kompresi terjadi dalam satu gerakan torak, demikian juga langkah usaha dan langkah buang terjadi dalam satu gerakan torak yang lain, maka konstruksi motor bakar akan menjadi lebih sederhana. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, mengetahui motor bakar 2 tak. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen motor bakar 2 tak. Yang ketiga, mengetahui cara kerja motor bakar 2 tak. Yang keempat, mengetahui cara perawatan motor bakar 2 tak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen motor bakar 2 tak. Yang pertama, blok mesin. Blok mesin itu berfungsi untuk sebagai dudukan komponen-komponen yang lain. Yang kedua, silinder. Silinder itu berfungsi sebagai dudukan piston yang rapat dan terkompresi untuk bahan bakar yang dibakar dan daya yang ditimbulkan. Piston itu berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Yang keempat, batang piston. Batang piston berguna sebagai jembatan atau penghubung piston ke poros engkol. Yang kelima, transfer port. Transfer port ini menyalurkan bahan bakar ke ruang pembakaran. Yang ketujuh, intake port. Intake port itu adalah tempat masuknya bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Yang kedelapan, exhaust port itu berfungsi sebagai tempat buat membuang gas sisa-sisa pembakaran. Yang kesembilan, busi. Busi berfungsi sebagai alat pemantik untuk pemicu kebakaran atau ledakan. Nah, ini adalah gambar komponen dari motor bakar 2 tak. Di sini ada yang namanya busi. Yang di sini ada yang namanya intake port. Terus yang di sini ada transfer port. Yang di sini ada crankcase. Yang di sini ada exhaust port. Nah, adapun cara kerja motor bakar 2 tak. Yang pertama yaitu langkah hisap dan kompresi. Yang kedua langkah usaha dan langkah buang. Langkah hisap dan kompresi. Langkah kompresi dan langkah hisap, pada langkah ini torak bergerak dari TMB ke TMA. TMB yaitu titik mati bawah dan TMA itu titik mati atas.
Kata bisa membuka dan campuran udara dan bahan bakar dihisap ke dalam ruang di bawah torak. Pada saat yang sama, gerakan torak ke TMA melakukan kompresi campuran udara bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar. Sebelum akhir langkah kompresi terjadi penyalaan bahan bakar oleh busi. Langkah usaha dan buang. Langkah usaha dan langkah buang pembakaran campuran udara bahan bakar menghasilkan tekanan tinggi yang mampu mendorong torak mundur atau turun ke TMB. Gerakan torak akibat pengembangan inilah yang dinamakan langkah usaha, karena menghasilkan usaha yang berguna untuk berbagai keperluan. Pada saat yang sama, lubang pembuangan akan terbuka dan gas-gas hasil pembakaran akan terbuang melaluinya. Gerakan torak ke TMB juga akan mendorong campuran udara bahan bakar untuk naik ke ruang bakar. Nah, di sini ada gambar dari mesin 2 tak. Nah, ini yang dinamakan intake. Nah, intake ini memasukkan campuran bahan bakar, udara, dan oli. Nah, kalau di motor 2 tak itu ada yang namanya oli samping. Oli samping ini yang kemudian dimasukkan ke dalam ruang pembakaran. Nah, pada langkah hisap kompresi ini, langkah hisap itu menghisap campuran udara, bahan bakar, dan oli samping. Nah, terus mereka itu masuk ke sini, terus ke black ekol, terus ke transfer ini, terus toraknya ini naik dari TMB ke TMA. Nah, pada langkah kompresi ini, busi mematikan api. Yang terjadi langkah usaha dan langkah buang. Nah, setelah busi ini mematikan api, otomatis yang di sini ada udara, oli, sama bahan bakar itu apabila bahan bakar kalau terkena api kan terjadinya ledakan lah ya. Nah, setelah terjadi ledakan itu, piston atau torak ini turun ke bawah. Kalau udah turun ke bawah pasti naik ke atas. Nah, ini kan turun ke bawah dulu. Terus pada piston ini turun, terjadilah usaha langkah yang dinamakan langkah usaha. Nah, langkah usaha itu bisa menggerakkan mesin itu. Makanya motor kalian itu bisa jalan karena terjadinya langkah usaha itu. Nah, setelah terjadi langkah usaha, kan habis itu terjadi habis terjadi pembakaran itu, habis terjadinya langkah usaha, nah itu ada sisa-sisa pembakaran dari langkah usaha itu. Nah, sisa pembakaran itu dibuang melalui lubang ini, exhaust port ini. Nah, exhaust port ini menyambungnya ke knalpot. Nah, knalpot itu gunanya juga untuk membuang langkah sisa pembakaran. Nah, yang membedakan dari 4 tak, 2 tak itu kalau ngeluarin sisa pembuangan itu ada asapnya. Kenapa ada asapnya? Karena dari proses pembakaran ini adanya oli, ada peran oli yang menyebabkan terjadinya munculnya asap itu karena ada olinya itu. Nah, di sini ada jenis-jenis motor 2 tak. Yang pertama air racking. Kalian mesti tahu lah air racking terkenal dengan motor jambret. Kenapa disebut motor jambret? Ya karena motor air racking itu apa ya? Kenceng lah, bisa dibilang kenceng. Makanya dipakai para jambret untuk melarikan diri karena motor racking itu cepat buat kaburnya. Makanya mereka tuh rata-rata milih air racking. Yang kedua itu ada yang F1 ZR.
Yang ketiga itu ada Suzuki Satria 120 cc. Yang keempat itu Yamaha RXZ. Yang kelima ada Suzuki RGR 150. Yang keenam yaitu Yamaha TZM. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan motor bakar 4 tak sama motor 2 tak. Yang pertama itu motor 2 tak itu menggunakan 2 langkah pembakaran, sedangkan motor 4 tak itu memiliki 4 langkah pembakaran. 4 langkahnya itu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Kalau motor 2 tak itu ada 2 langkah. Yang pertama, langkah hisap dan kompresi. Yang kedua ada langkah usaha dan buang. Terus, nomor 2 ada menggunakan oli samping. Yang ketiga, pastinya motor 2 tak itu berasap. Mengapa berasap? Karena pada saat proses pembakaran, ada peran oli di dalamnya. Nah, itu yang menyebabkan motor 2 tak itu berasap. Nah, yang keempat ada boros bahan bakar. Kenapa boros? Karena motor 2 tak ini cuma memiliki 2 langkah. Yang sebelumnya motor bakar 4 tak mempunyai 4 langkah, kalau motor 2 tak itu hanya 2 langkah. Kayak dipersingkat gitu. Kalau dipersingkat gitu kan pasti boros lah ya. Nah, itu yang menyebabkan boros itu ya karena dipersingkat itu langkah-langkahnya. Nah, itu yang disebabkan boros. Yang kelima, membutuhkan perawatan ekstra. Kenapa motor 2 tak itu membutuhkan perawatan ekstra? Karena pada proses pembakaran itu ternyata ada olinya pas proses pembakaran itu. Nah, kalau proses pembakaran itu ada olinya, yang kena pasti businya, karburatornya. Nah, kalau ada oli itu, businya itu komponen busi sama karburator itu cepat kotor. Nah, itu kalau nggak cepat dirawat atau nggak dibersihin, motor kalian pasti akan rusak. Nah, di sini saya akan menjelaskan perawatan motor 2 tak. Yang pertama itu pastikan selalu bersih knalpot, selalu dibersihkan knalpot dan saringannya. Yang kedua, busi kotor. Kalau busi kotor, pasti motor kalian akan ngadat. Kalau nggak tahu ngadat, yang berebet motor kalian. Kalau busnya kotor. Nah, kalau ketiga, karburator. 2 tak juga sering kotor. Nah, kalian harus pintar-pintar itu kalau punya motor 2 tak. Yang pasti itu sering membersihkan busi dan karburator. Dan keempat, pastikan oli samping itu selalu ada. Kalau nggak ada oli samping, motor kalian akan rusak. Itu. Adapun kesimpulan dari pembelajaran ini. Yang pertama, motor 2 tak hanya mempunyai 2 langkah pembakaran, yaitu yang pertama, langkah hisap dan kompresi dijadikan satu, terus yang kedua, langkah usaha dan buang juga dijadikan satu. Yang kedua, motor bakar ini mempunyai komponen-komponen penting mendukung proses pembakaran. Komponen penting dari motor bakar 2 tak itu yang pastinya oli samping. Oli samping itu berguna untuk menambahkan torsi di motor kalian. Kenapa motor 2 tak itu cepat-cepat atau kencang-kencang? Yaitu tadi, karena motor 2 tak itu hanya melalui 2 langkah. Kalau motor 4 tak kan mempunyai 4 langkah kerja. Nah, itu. Terus yang ketiga, cara kerja mesin ini dimulai dari fase hisap, kompresi, dan usaha buang. Yang keempat, perawatan mesin 2 tak harus ekstra karena memiliki ruang pembakaran cepat kotor dan lebih rumit daripada bensin. Nah, ini tadi yang menyebabkan busi kalian itu cepat kotor karena itu tadi
Dalam ruang pembakaran itu ada yang dinamakan oli samping. Nah, kalau ada proses pembakaran oli udah masuk, yang penyebabnya itu pasti karburator sama busi kalian itu yang cepat kotor. Nah, kalau nggak cepat-cepat dibersihkan, ya motor kalian akan rusak. Dan saya pastikan juga yang rata-rata mempunyai motor dua tak itu pasti tahu lah sedikit tentang mesin. Kalau kalian nggak tahu atau belum paham dengan mesin, jangan sekali-sekali lah buat punya motor dua tak. Karena itu perawatannya susah sekali. Itu sih pesan dari saya. Yang terakhir, thank you. Terima kasih buat teman-teman dan Bapak Dr. Mareli Telong Banua, STP MSI, yang telah menyempatkan hadir di sini mendengarkan materi yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.